mencoba untuk memasukkan NIP, kemudian dengan passwordnya itu NIK masing-masing tanpa spasi, itu sudah terhitung hari pertama pelaksanaan MOOC. Dan saya tidak berharap misalnya nanti di tengah jalan Bapak Ibu mendapatkan kendala, karena dari LAN itu sampun mewanti-wanti pelaksanaan itu tetap terkoordinir melalui instansi penyelenggara. Nah, untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seluruh OPD yang di pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipercayakan oleh BKD untuk pelaksanaan satu pintu oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Jadi surat yang kami sampaikan ke LAN itu baru di dalam minggu ini kita sampaikan ke sana dan masih di dalam proses untuk menjawab atau untuk mendapatkan izin prinsip di dalam pelaksanaan itu. Jadi pelaksanaan yang akan kita awali nanti di tanggal 16 itu sudah terdata di LAN. Kenapa kami membuat jeda, Bapak Ibu, tidak setelah pembekalan kemudian langsung dilaksanakan MOOC-nya? Harapannya Bapak Ibu masih ada waktu untuk melihat data yang real, data yang benar. Karena terus terang untuk bisa masuk di MOOC ini menggunakan NIP masing-masing P3K dan NIK yang dimiliki oleh Bapak Ibu, sehingga untuk data-data ini perlu dicek lagi yang ada, yang diterima oleh Bapak Ibu, kemudian yang ada di BKD dan yang terdaftar di BKN. Karena untuk bisa mengakses LMS MOOC Nyalan ini, data Bapak Ibu sampun terrekod di BKN, baik NIP, NIK, kemudian jabatan, dan tentunya sebelum membuka di LMS ini, karena tadi ada menu profil, ada menu profil, di mana di menu profil nanti Bapak Ibu bisa melihat datanya, kemudian sebelum login, tolong disiapkan untuk foto profilnya. Foto profil di sini, foto yang biasa kita sematkan untuk sertifikat dalam suatu pelatihan. Jadi dengan background merah, kemudian baju putih, berdasi, kemudian dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jadi pada saat login itu sampun menyiapkan foto. Karena apa? Pengalaman teman-teman yang kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah wanti-wanti untuk menyiapkan foto dulu, dan ternyata mereka mencoba untuk login tanpa persiapan. Yang diupload itu foto pada saat piknik di pantai, atau foto pada saat santai di rumah sambil ngopi, gitu. Itu jangan nanti, karena foto-foto itulah yang akan tersemat di sertifikat Bapak Ibu yang nanti akan diterbitkan oleh LAN. Dan sesuai informasi yang disampaikan melalui link pembekalan ini, bahwa Bapak Ibu jangan mengejar nilai sempurna. Nilai di sini batas untuk passing grade-nya adalah 70,01 dan maksimal 100. Namun demikian pada saat melaksanakan evaluasinya tidak akan muncul nilai 100, nilai 90, tetapi yang muncul adalah lulus. Seperti tadi yang disampaikan di video tutorialnya, Bapak Ibu yang mengerjakan orientasi atau yang mengikuti orientasi melalui MOOC ini wajib lulus, wajib lulus, dan diberikan batasan waktu 15 hari sejak evaluasi di hari terakhir pembelajaran. Jadi untuk mengakses MOOC ini ada batasan waktunya 15 hari. Kemudian setelah menyelesaikan evaluasinya,
diberi batasan waktu lagi sampai dengan 15 hari kemudian, manakala di dalam melaksanakan evaluasi itu sampai beberapa kali tidak bisa memenuhi passing grade ini tadi, ya, yang minimal 70,01. Jadi ada waktu-waktu di mana nanti peserta harus bisa mentaati. Ya. Jadi setelah semuanya agenda itu diikuti, misal Bapak Ibu akan menyelesaikan tidak dibatas waktu 15 hari, apakah boleh? Boleh. Aku pinter, telung dino wis rampung, misalnya gitu nih. Dari pertama login, kemudian hari kedua, hari ketiga diselesaikan ngedur gitu sampai sumari, sampai upload jurnal, upload resume, kemudian tinggal pelaksanaan evaluasi. Nah, pada saat Bapak Ibu sampun menyelesaikan di upload jurnal atau upload resume-nya, kemudian nanti akan muncul jadwal evaluasi. Nah, jadwal evaluasi ini tidak bisa serta-merta diselesaikan oleh Bapak Ibu manakala rentang 15 hari itu belum terlampaui. Ya, berarti tetap di hari ke-15. Nah, ini yang kadang menjadi permasalahan tersendiri, di mana sudah menyelesaikan, kemudian terjadwal, misalnya yang kita laksanakan ya di tanggal 16 Oktober, kemudian selesai di tanggal 30. Untuk evaluasi di tanggal 30, karena di tanggal 18 Oktober sudah diselesaikan, kemudian tidak dibuka-buka lagi di LMS-nya, tanggal 30 itu terlewat. Ya, tanggal 30 itu terlewat. Nah, sebenarnya masih bisa dilaksanakan, tetapi akhirnya akan muncul remedi dan Bapak Ibu sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, gitu. Jadi tidak bisa mendapatkan nilai maksimal karena tadi dijelaskan untuk percobaan 1 sampai dengan 3 kali saat evaluasi nilai maksimal adalah 100, tetapi lewat dari 3 kali percobaan sesuai ketentuan nilai maksimal 90,01. Lebih dari 6 kali percobaan 6 sampai 7 itu nilai maksimal hanya 80,01. Jadi nanti mohon diperhatikan berkaitan dengan tahapannya ini, ya. Jadi manakala kita tidak tertib, kita tidak disiplin sendiri karena ini sifatnya adalah mandiri. Kalau di beberapa kabupaten kota yang kerjasama dengan BPSDMD ini, mereka membuat satu trik, ini saya sampaikan, manakala bisa dilaksanakan oleh teman-teman semua di instansinya masing-masing, di satuan pendidikannya. Misalnya dibuat jadwal ataupun alokasi waktu sehingga bisa melaksanakan bersama-sama itu lebih baik. Tapi karena banyak teman-teman yang di formasi 2022 ini, sehingga untuk BPSDMD tidak bisa membuatkan jadwal seperti yang saya sampaikan, dan itu juga nanti menyesuaikan dengan instansi Bapak Ibu untuk alokasi waktunya. Monggo ini masukan saja, saran saja, manakala teman-teman ini misalnya ada hal yang lebih nyaman dilaksanakan secara bersamaan gitu dalam satu tempat gitu ya, di aula atau di ruang tertentu, kemudian untuk mengakses di masing-masing agenda dengan alokasi waktu di luar jam mengajar misalnya, itu bisa dilaksanakan. Artinya di dalam pelaksanaan ini panjenengan bisa mengaturnya sendiri gitu ya. Kemudian untuk struktur programnya tadi disampaikan Bapak Ibu yang 45 JP itu terbagi 3 JP di masing-masing agendanya. Sepertinya hanya 3 agenda. Banyak sekali materi-materi yang perlu untuk diresum dan kemudian diupload di LMS LAN ini. Jadi Bapak Ibu, untuk
untuk jurnal, untuk jurnal dari masing-masing materi ini nanti tidak mengacu panjenengan membuatnya itu ini harus diketik, harus sesuai format gitu ya. Kadang ada yang bertanya formatnya bagaimana, tulis tangan pun bisa, nanti tidak ada ketentuan berkaitan dengan itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang perlu dipahami juga untuk materi-materi ini, okay, untuk materi-materi ini nanti sekiranya 45 JP ini yang terbagi di dalam 15 hari bisa dipelajari oleh teman-teman manakala sudah mengakses untuk LMS-nya, ya. Dan kita jumlahnya banyak, ya. Ini agenda-agenda kita, ya, agenda-agenda kita, sehingga saya sangat berharap ke teman-teman peserta ini untuk bisa mentaati betul-betul jadwal yang sudah kita tetapkan, ya. Ini yang di poin 5, pelaksanaannya itu kita serentak mulai di tanggal 16 Oktober, ya, di 16 Oktober. Dan hasilnya Bapak Ibu kalau sudah menyelesaikan akan mendapatkan 2 bentuk sertifikat. Yang pertama sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara manakala telah menyelesaikan orientasi pengenalan tugas dan fungsi ASN. Dan yang sertifikat kedua ini berkaitan dengan orientasi pengenalan nilai dan etika nanti dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang akan menerbitkan, dan ini yang untuk tahap 2 kita agendakan di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, di agenda kita yang pertama untuk menyelesaikan MOOC bagi 4.515 P3K formasi 2022. Jadi mohon perlu dipelajari dan perlu diketahui untuk jadwal-jadwal itu. Nah, kami selaku penyelenggara tentunya menyiapkan peserta di dalam memahami tahapan untuk orientasi. Salah satunya dengan pembekalan ini. Kemudian kita juga persurat ke LAN untuk memberikan data berkaitan dengan agenda pelaksanaan, kemudian jumlah pesertanya itu, dan kita nanti akan mendapatkan balasan berkaitan dengan izin prinsip yang diterbitkan oleh LAN untuk pelaksanaan tersebut. Kemudian, nah ini seperti yang saya sampaikan ya Bapak Ibu, dalam kegiatan MOOC itu bisa dilaksanakan secara mandiri oleh teman-teman, karena MOOC ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, tidak terbatas oleh ruang maupun waktu, tetapi tetap diperhitungkan untuk ini akses internetnya, okay? Internetnya lancar, kemudian sinyalnya bagus, kemudian didukung oleh PC yang memadai. Okay? Saya tidak sarankan Bapak Ibu memakai HP. Saya tidak sarankan Bapak Ibu memakai HP, jadi memakai PC atau laptop. Di dalam perkembangannya mungkin dari admin LAN itu sudah ada fitur-fitur yang bisa diakses oleh HP, tetapi di dalam aksesnya alangkah baiknya kita pakai layar yang lebar, karena ada beberapa menu-menu yang tidak terjangkau oleh layar HP yang kecil, ya, yang terbatas gitu, ya. Dan pada pelaksanaannya bisa secara bersama-sama dikumpulkan di dalam satu ruangan, seperti mungkin ada beberapa SMA yang saat ini kan memakai tilok, ya, ada titik lokasi, kemudian
bisa mengakses bersama-sama. Kemudian untuk hasil akhirnya nanti harapannya kalau Bapak Ibu sampun mendownload sertifikat itu memberikan informasi ke kami dan itu nanti bisa dimasukkan ke ke Sinaga untuk kegiatan yang diterima. Kemudian ada beberapa catatan ini Bapak Ibu. Catatan tentang kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman selama mengakses MOOC. Pastikan PC atau laptop kita itu setting hari, setting jam di komputer itu sama dengan hari, tanggal, dan jam sesuai dengan hari yang Bapak Ibu akses. Harus sesuai. Kemudian pastikan juga data Bapak Ibu sudah betul yang terdata di BKN. Jangan sampai selisih 1 digit saja atau berbeda 1 digit saja itu sampun mempengaruhi Bapak Ibu tidak bisa login di LMS itu. Jadi ini sebagai beberapa permasalahan dan tentunya segera dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan BKD agar data itu bisa dicek kesesuaiannya sehingga nanti bisa Bapak Ibu tidak terhambat pada saat login nantinya. Kemudian untuk foto profil ini kurang dari 1 MB nggih. Foto profil dengan background merah, baju putih, berdasi. Kalau perempuan nggih berdasi kuku, yang laki-laki berdasi panjang dan memakai hijab putih. Hijab putih. Kemudian ada beberapa fitur yang tidak bisa muncul nanti pada saat panjenengan sampun mengakses di MOOC. Misalnya di sini pada saat membuka materi micro learning, sudah klik tombol selesai, tetapi fiturnya tidak berubah, masih biru atau masih hijau, gitu ya. Ini diabaikan saja karena kadang fitur itu dinonaktifkan oleh admin Nyalan. Asal Bapak Ibu sampun mengakses, sampun klik, kemudian melanjutkan di agenda berikutnya sudah bisa, itu lanjut saja. Dan yang terakhir berkaitan dengan trofi. Trofi ini untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan sekian JP. Dari total keseluruhan agenda 45 JP dengan muncul trofi. Tetapi kadang trofi itu tidak muncul. Ini diabaikan saja. Karena untuk trofi ini tidak masuk di dalam hitungan. Hanya memunculkan Bapak Ibu menyelesaikan sekian JP. Kemudian manakala saat mengakses server itu pasti ada kelemahan, karena yang mengakseskan dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Indonesia Kulon sampai ujung Indonesia Timur, sehingga kadang ada hari-hari di mana LMS itu tidak bisa diakses. Nah, biasanya kalau seperti itu ada pemberitahuan dari admin LAN, ada maintenance sekian hari, dan itu insya Allah tidak mengganggu atau tidak mengurangi jadwal rentang yang sudah dialokasikan selama 15 hari. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini manakala ada kendala yang jelas segera dikomunikasikan, jangan sampai disampaikan tetapi telah lewat waktunya. Gitu, kalau sudah lewat waktunya kita tidak bisa membantu karena itu sampun sistem.